adapun makanannya rajul haramun itu haram, haramun itu haram. Wa mashrabuhu, dan adapun minumannya rajul, wa mashrabuhu, dan adapun minumannya rajul haramun itu haram, haramun itu haram. Wa malbasuhu, dan adapun pakaiannya rajul, wa malbasuhu, dan adapun pakaiannya rajul haramun itu haram, haramun itu haram. Wa ghudhiya, dan diberi makan siapa rajul, wa ghudhiya, dan diberi makan siapa rajul bil harami, dengan sesuatu yang haram, bil harami, dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu, maka seperti apa dikabulkan. Fa anna yustajabu, maka apakah dikabulkan lahu bagi rajul. Rawahu, menceritakan pada hadis, rawahu, menceritakan pada hadis Muslimun, sapa wong muslim. Muslimun siapa? Imam Muslim. Hadis yang ke-10 yang dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu baik, suci. Allah Ta'ala itu baik, suci, dan Allah tidak akan menerima kepada sesuatu yang selain suci. Artinya apapun yang kita kerjakan kalau tidak baik, maka Allah tidak akan menerima. Terus, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan hal itu umat Muhammad, makhluknya Allah, itu tidak ada perbedaan baik dari Rasul maupun orang mukmin. Apa yang diperintahkan Allah kepada orang mukmin, di situ Allah perintahkan dahulu kepada mursalin, kepada utusan. Kalau kaum mukminin, kita umat Islam ini diperintahkan untuk memakan sesuatu yang halal, memakan sesuatu yang bersih, memakan sesuatu yang suci, berarti abima amara bihi al-mursalin. Dan hal itu juga diperintahkan kepada mursalin. Jadi makhluk Allah itu tidak ada perbedaan baik antara makhluk Allah, umat Nabi dengan utusan itu sama. Yang diperintahkan Allah itu sama. Diperintahkan ke Rasul, ke mursalin, juga diperintahkan kepada umat, kepada kita. Jadi tidak ada perbedaan antara Rasul dengan makhluk apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Hei para utusan, makanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Thayyib itu sesuatu yang halal. Wa'malu sholihan, dan juga mengerjakan sesuatu amal yang baik. Ketika Rasulnya sudah diperintah, maka makhluknya atau umatnya juga diperintah. Artinya dalam ketaatan kepada Allah itu tidak ada perbedaan antara Rasul dengan umatnya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan merasa terbebani bahwa kita disuruh ini, disuruh amal baik. Hal yang seperti itu sudah diperintahkan oleh Allah terlebih dahulu kepada Rasulnya. Rasul dulu diperintah, baru kita. Maka antara kaum dengan Rasul itu tidak ada perbedaan di dalam masalah taat kepada Allah, takut kepada Allah sama. Ketika Rasulnya diperintah untuk makhluknya atau umatnya diperintah untuk makan sesuatu yang thayyib, yang halal, maka Rasulnya sama. Tidak ada perbedaan antara Rasul dengan umatnya. Umatnya disuruh makan yang halal, Rasulnya makan haram. Tidak ada perbedaan. Yang diperintahkan kepada kita itu terlebih dahulu Rasul yang diperintah. Terus alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang telah saya berikan, wahai orang-orang banyak yang beriman. Makan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, baik dari rezeki, makanan yang diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu
istilah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita jangan sampai merembet kepunyaan orang lain. Nah, di situ yang diberikan Allah yang harus kita makan. Umpamanya pekerjaan dalam sehari dapat 10.000 yang cukup makan. Kan itu yang disuruh makan. Karena di situ sudah rezeki Allah. Terus summa dzakara ar-rajulu yutilu safar as'ad. Setelah Allah Ta'ala berkata seperti itu, maka Allah Ta'ala menyebutkan kepada orang yang ahli perjalanan, yang safir, yang mana sehingga rambutnya kusut, badannya kumuh, banyak kotoran, dia selalu mengangkat tangannya kepada langit. Ya Allah, bahasanya seperti itu, ya Rabbi, makanan saya haram, minuman saya haram, pakaiannya haram, saya diberikan suatu makanan yang haram. Apakah doa-doa saya diijabahkan? Ketika kita sudah merembet kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah, umpamanya 10.000 merembet ke punya orang lain, maka kita waqa'afil fil haram, kata kemarin, kita terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ketika kita terjerumus kepada sesuatu yang haram, maka antara doa dengan Allah itu ada hijab, ada penghalang. Ketika kita sudah terjerumus kepada sesuatu yang haram, maka doa kita tidak akan diterima, karena salah satu syaratnya qabul doa itu aklul halal. Salah satu syarat doa itu akan bisa diterima, salah satunya adalah memakan sesuatu yang halal. Jadi meskipun kita ibadah sekuat semampu kita, siang malam, kalau kita yang dimakan adalah sesuatu yang haram, maka percuma. Ketika satu kali makan sesuatu yang haram, sesuap atau ulfa, sesuap nasi masuk kepada badan kita, maka kita sholatnya selama 40 hari, 41 hari itu tidak diterima. Satu kali makan sesuatu yang haram. Yang kedua adalah pintu hidayah akan tertutup. Ketika sudah tertutup, maka apapun nasihat dari orang lain, baik dari guru, dari orang tua, dari ulama, tidak akan terdengarkan. Kenapa? Karena pintu hidayah kita sudah tertutup. Kapan pintu hidayah itu terbuka? Selama 40 hari itu tertutup dengan syarat satu, tidak memakan suatu yang haram selama 40 hari. Baru pintu hidayah itu akan terbuka kembali. Contoh, naudzubillah, kita makan sekarang sesuatu yang haram, sesuap nasi, sesuatu sepulva. Makanlah, dari mulai makan itu sampai 41 hari, sholat kita tidak akan diterima. Yang kedua, pintu hidayah kita selama 41 hari itu tidak akan terbuka, akan tertutup. Kapan pintu hidayah itu akan terbuka? Ketika selama 41 hari itu terhindar dari suatu makanan yang haram. Ketika orang itu, bagaimana mungkin orang itu bisa menghindari dari suatu makanan yang haram? Sulit, karena ketika orang itu sudah terjerumus kepada suatu makanan yang haram satu kali, maka akan dua kali. Itu satu kulfa. Tidak mungkin orang mencuri itu hanya satu sesuap nasi. Sesuap nasi itu bisa membuat pintu hidayah tertutup selama 41 hari. Sholatnya selama 41 hari tidak diterima. Kalau makan 10 kali, 10 kulpa, sesuap 10 kali, berapa? Hitung sendiri. Makanya ketika orang banyak makan yang haram, maka sulit untuk mendengarkan nasihat dari ulama, dari guru dan sebagainya. Ketika sholatnya tidak diterima, maka orang itu akan malas sholat, karena sesuatu yang mendorong itu adalah maksiat. Terus yang terakhir, hadis terakhir, al-hadisu adapun itu hadis al-hadi asyara yang ke-11, al-hadi asyara yang